Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Rahmawati, NPM 190303-2007, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan, di mana tujuan pembentukan OJK ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Ada 3 tujuan dibentuknya OJK, yaitu yang pertama agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan tugas OJK. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sementara tugas OJK sendiri terdapat dalam Pasal 6 adalah melakukan peraturan dan pengawasan terhadap yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Struktur pasar modal selanjutnya ada Self-Regulatory Organization. Self-Regulatory Organization atau SRO merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut 3 lembaga yang mengatur operasional pasar modal sekaligus. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, adalah pengelola pasar modal satu-satunya di Indonesia yang merupakan hasil merger Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Fungsi utama BEI ada 3, yaitu memberikan layanan jasa transaksi sekuritas, jasa pencatatan, dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Yang kedua, Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI merupakan badan usaha yang sepenuhnya atau 100% saham dimiliki BI. Fungsi utama KPI adalah menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi surat berharga atau sekuritas di pasar modal agar berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien. Adapun jasa atau layanan yang diberikan oleh KPI di pasar modal Indonesia ada yang pertama, jasa clearing transaksi bursa, jasa penjaminan, jasa pinjam-meminjam efek, dan jasa lain yang berkaitan dengan pasar modal. Yang ketiga ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu SRO, ada BI dan KPI, Bank Kustodian, Perusahaan Sekuritas, dan Biro Administrasi Efek. Fungsi utama KSEI adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi surat berharga atau sekuritas di pasar modal agar berlangsung teratur, wajar, dan efisien. Adapun jasa atau layanan yang diberikan KSEI di pasar modal Indonesia adalah jasa pengelola aset dan jasa kustodian. Struktur pasar modal selanjutnya ada pelaku pasar modal Indonesia. Pelaku pasar modal yang pertama ada pemodal. Pemodal atau investor adalah pihak yang membeli atau menjual surat berharga atau sekuritas yang ditransaksikan di pasar modal. Pemodal atau investor terdiri dari investor domestik dan investor asing. Investor domestik adalah investor perorangan atau institusi yang berasal dari Indonesia. Sedangkan investor asing adalah investor perorangan atau institusi yang berasal dari luar Indonesia. Yang kedua ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat berharga atau emisi sekuritas di pasar modal penawaran umum. Penawaran umum atau go public adalah suatu aktivitas penawaran surat berharga atau sekuritas yang dilakukan oleh emiten untuk menjual sekuritas kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Pelaku pasar modal yang ketiga ada perusahaan sekuritas, di mana perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang memberikan layanan jasa berupa penjamin emisi, perantara perdagangan sekuritas atau sering disebut dengan
pialang atau broker, dan yang terakhir manajer investasi. Penjamin emisi adalah jasa penjualan dan penjamin nilai penjualan surat berharga atau sekuritas dari perusahaan yang ingin menjual sekuritasnya seperti saham, sukuk, obligasi di pasar modal. Sedangkan perantara perdagangan sekuritas adalah jasa perantara untuk membeli atau menjualkan surat berharga atau sekuritas untuk pihak lain yang dilakukan di pasar modal. Sedangkan manajer investasi merupakan jasa pengelola uang atau harta pihak lain untuk diinvestasikan dalam bentuk macam-macam sekuritas di pasar modal dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Struktur pasar modal berikutnya ada Lembaga Penunjang Pasar Modal Indonesia, di mana lembaga penunjangnya yang pertama ada Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Sekuritas. Biro Administrasi Efek merupakan perusahaan yang berdasarkan kontrak dengan emiten memberi jasa pencatatan, pemilikan sekuritas, dan pembagian hak yang berkaitan dengan sekuritas. Adapun lingkup kerja utama dari Bank Administrasi Efek adalah jasa administrasi sekuritas yang meliputi tata laksana pencatatan, pengadministrasian, dan penyimpanan sekuritas. Yang kedua, mutasi saham. Yang ketiga, permohonan penggantian saham hilang. Dan yang keempat, penerbitan saham pengganti. Selanjutnya, Bank Kustodian. Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan sekuritas dan harta lain yang berkaitan dengan sekuritas serta jasa lain, termasuk penerimaan dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi sekuritas, dan mewakili pemegang rekening sekuritas yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga, wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang sekuritas yang bersifat utang yang di dalamnya terdapat obligasi atau sukuk. Di mana kegiatan wali amanat di sektor pasar modal mencakup yang pertama, penyusunan kontrak perwalimanatan dengan emiten. Yang kedua, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, dan yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jaminan sekuritas bersifat utang dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pemeringkat sekuritas. Pemeringkat sekuritas adalah perusahaan yang diizinkan OJK untuk memberikan jasa pemeringkatan sekuritas bersifat utang seperti obligasi dan sukuk. Tugas utama perusahaan pemeringkat sekuritas adalah melakukan kegiatan pemeringkatan atas objek pemeringkatan sekuritas bersifat utang seperti obligasi dan sukuk. Struktur pasar modal yang terakhir adalah profesi penunjang pasar modal Indonesia, di mana profesi penunjang adalah pihak-pihak yang terdaftar dan memenuhi syarat OJK untuk memberikan jasa profesional sesuai keahlian di pasar modal. Profesi penunjangnya yang pertama ada akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Akuntan adalah pihak yang memberi jasa terkait akuntansi. Jasa yang diberikan akuntan antara lain menyusun, membimbing, memperbaiki, dan mengaudit pembukuan perusahaan. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi. Konsultan hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib terdaftar di OJK. Yang ketiga ada penilai. Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan yang menjual sekuritasnya di pasar modal. Seperti halnya dengan profesi penunjang pasar modal lainnya. Sebelum melakukan kegiatan di pasar modal, penilai wajib terdaftar di OJK. Yang terakhir notaris. Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik terkait dokumen-dokumen perusahaan yang menjual sekuritasnya di pasar modal. Itulah tadi penjelasan mengenai struktur pasar modal. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.